Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Julius Solo 13 Papa Indian. Ya teman-teman, next video kali ini saya akan membahas atau mengulas ya. Jadi bukan unboxing lagi karena HP ini berbasis POC dan saya punya sudah 1 tahun lebih ya. Saya hanya ingin mengulas saja HT yang favorit saya menurut saya untuk kali ini, yaitu HT POC merek Osaka untuk tipenya Q8 teman-teman. Harganya sama, hampir sama ya kayak POC yang saya punya sebelumnya, yaitu Texas B5 atau Kasun ZL10. Jadi harganya hampir sama teman-teman. Dulu itu harganya sekitar 500 ribuan teman-teman, nggak sampai 600. Dan tapi HT ini favorit saya pakai di lapangan setiap hari karena nyaman digenggam, dan juga PTT-nya ini sudah empuk teman-teman, kayak plastik gitu loh ya, empuk. Terus yang kedua, saya suka itu jacknya itu seperti jack earphone HT Cina pada umumnya teman-teman. Jadi saya biasanya memakai extra mic ini ya, extra mic HT Cina itu masuk teman-teman, dan bisa dipergunakan kayak gini, baik transmit maupun receive-nya itu enak teman-teman untuk suaranya. Cuman kualitas volume yang ada di extra mic ini kurang begitu bagus ya, meskipun di sini sudah mentok di angka menyentuh angka 5, di sini suaranya masih terlalu pelan kalau menurut saya teman-teman. Dan juga bisa dipakai untuk headset boom apabila kita ingin touring. Ini headset boom untuk jacknya sendiri khusus untuk HT-HT Cina, dan ini juga bisa masuk di sini. Biasanya saya touring itu kalau di daerah padat penduduk masih terjangkau sinyal wifi ataupun hotspotnya HP atau pakai data teman-teman, saya memakai ini teman-teman. Jadi ini biasanya saya pakai untuk touring, itu nyaman sekali teman-teman. Jadi ada dua ya, biasanya saya pakai touring, HT analog dan juga HT ini teman-teman, POC gitu teman-teman. Dan langsung saja ya kita ulas, meskipun mungkin sudah terlambat lama karena ini launchingnya sekitar 1 tahun yang lalu. Ini masih baru dulu ya, terus sekarang mungkin replikasinya ditiru mungkin ada perusahaan lain dari merek-merek lain juga ada yang sama dengan HT Osaka ini. Dan saya sukanya yang ketiga, yang terakhir teman-teman, itu pengisi dayanya itu di badan baterai teman-teman. Jadi kita bisa membeli baterai cadangan untuk penggantian apabila tidak memungkinkan untuk menunggu ngecas. Itu nanti jadi yang dipakai ini semisal habis bisa dicopot langsung, dicopot teman-teman ya, kayak gini, terus diganti baterai yang cadangan, dan ini dicas. Karena di sini pengecasannya sudah Type-C, langsung di baterainya, dan ada indikator lampunya di sini. Kalau merah pengisian, kalau hijau sudah penuh ya. Demikian teman-teman. Dan di sini yang bikin rawan saya itu pengaitnya atau penguncinya baterai ini teman-teman. Ini persis kayak HT ICOM V80 teman-teman. Jadi ini rawan ya, rawan patah. Jadi teman-teman hati-hati apabila baterainya sudah melembung atau nggak pernah dipakai melembung, mending langsung diganti aja baterainya, karena baterainya sendiri juga cukup terjangkau, harganya sekitar 150 ribuan teman-teman. Nanti coba saya kasih link langsung ya di deskripsi untuk pembelian HP sendiri dan juga baterai cadangan teman-teman ya. Langsung saja ke season selanjutnya teman-teman ya, langsung kita ulas bersama-sama. Di dalamnya ada aplikasi apa aja dan fungsinya apa aja. Sekilas tampak fisiknya saya suka sekali teman-teman. Jadi layarnya sudah lebar ketimbang ZL10 ini ya. Terus
dia juga sangat-sangat user friendly juga, sangat gampang sekali untuk pengoperasiannya. Tapi ini layarnya bukan layar sentuh ya, jadi tetap manual pakai keypad ini. Demikian teman-teman, langsung saja ke sesi berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di sini juga Sulu 13 Papa Inalidian standby. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, langsung saja kita ulas HT POC merek Osaka tipe Q8 teman-teman ya. HT ini sudah saya beli setahun yang lalu teman-teman, dan HT ini sangat praktis sekali dan juga saya pakai untuk keseharian saya sehari-hari teman-teman. Karena beda teman-teman, saya pertama beli HT POC itu merek Texas teman-teman, B5 tipenya, atau sama dengan produk Kasun ZL10 teman-teman. Tapi ini perbedaannya sangat jauh ya, signifikan dari Osaka ini teman-teman. Ya, saya menjelaskan dulu HT Osaka ini ya. HT Osaka ini menurut saya keunggulannya yang nomor satu itu colokannya, portnya untuk headset teman-teman. Ini sama persis ya kayak HT Cina pada umumnya, seperti UV5R dan pokoknya HT Cina teman. Dan support extra mic teman-teman, yang pin 2 khusus untuk HT Cina ini teman-teman ya. Nah, bisa dilihat ini saya masukkan langsung di sini, itunya langsung nyambung teman-teman. Kalau pakai extra mic 2 pin khusus untuk HT Cina ya, ini extra mic yang saya pakai sehari-hari. Dan juga support untuk headset boom yang biasanya saya pakai untuk touring itu teman-teman ya, seperti ini. Yang keunggulan kedua, HT ini sudah dibekali charging Type-C teman-teman, dan juga bisa diketuai teman-teman, ini charging Type-C-nya itu di baterainya teman-teman, bukan di badannya. Kalau HT Texas ini B5 itu pengisian dayanya itu di badannya teman-teman. Jadi kita kalau ingin beli baterai untuk serep ya, harus nggak bisa ngelepas baterai, jadi dia ngisinya harus tertancap pada badan HT dan juga dicas langsung di sini. Dan ini pengisiannya masih pakai micro ya, micro USB, jadi cukup lambat teman-teman, masih cepatan ini, dan kapasitasnya masih besar Osaka ini teman-teman. Harganya itu selisih sedikit teman-teman. Osaka ini saya beli di harga 500 ribuan. Ini juga dulu barunya POC ini merek Texas B5 itu juga 500 ribuan teman-teman. Jadi hampir sama, cuma untuk dari segi kebutuhan saya lebih cenderung ke sini. Di samping layarnya Osaka ini lebih lebar, juga pencetatan PTT-nya tuh beda teman-teman. Ini seperti karet, sama kayak HT Redel itu teman-teman, UV berapa itu, 9800 atau 99 itu ya teman-teman ya. Ini persis, dan ini atom masih, jadi keras ini teman-teman. Kalau untuk saya dan juga nggak enak ini teman-teman, PTT-nya. Bukan saya membanding-bandingkan, menjelek-jelekan ya, enggak, tapi kalau dari segi kualitas saya mending Osaka dengan harga yang hampir sama teman-teman. Ya, langsung kita lanjut menjelaskan HT POC Osaka. Jadi untuk baterainya sendiri itu juga dijual refillnya atau baterai cadangannya teman-teman. Harganya kurang lebih sekitar 150 ribuan. Bisa di check out, saya kasih linknya di deskripsi video ini ya teman-teman ya. Jadi coba kita lepas terlebih dahulu untuk baterainya. Cuman ini baterainya ngelepasnya sama kayak HT apa itu Icom V80 teman-teman. Jadi ada sabuknya ini teman-teman. Nah kayak gini teman-teman, ada sabuknya. Jadi mungkin teman-teman harus hati-hati apabila HT-nya ini baterainya melembung atau apa, itu jangan dipaksakan. Di sini HT ini mempunyai dual SIM teman-teman. Jadi di dalamnya itu ada SIM 1 dan SIM 2. Untuk tempat SIM card sendiri sudah
micro ya, yang kecil itu. Dan untuk info dari HT ini seperti ini teman-teman. Agak ngeblur ya. Nah, ini teman-teman ya, sesimpel ini ya teman-teman ya. Jadi untuk kelengkapannya sendiri itu HT ya kayak HT pada umumnya, ada chargernya ya. Chargernya ini Type C, dan juga bukan kayak kabel, ada kayak apa ya nih ya, kayak tali gitu loh teman-teman. Nah tapi ini Type C teman-teman. Ini baterai, mohon maaf, kabel untuk pengisi daya bawaannya HT Osaka ini. Terus ini juga ada adaptornya, itu juga jadi satu di dashboard ya. Cuma dashboardnya itu saya cari nggak ada teman-teman, mungkin sudah saya buang ya, karena isinya cuma ini teman-teman. Dan juga ada talinya mungkin gak ikut kebuang ya. Tidak ada buku panduan kalau yang saya beli dulu itu ya teman-teman. Cuma gini aja. Terus lanjut kita ke baterai teman-teman. Baterainya itu kapasitasnya 5200 mAh, dan juga voltnya itu 3,7 ya, modelnya BL13595. Ini baterainya sudah ada dijual cadangannya teman-teman. Barangkali teman-teman untuk refill itu juga sudah tersedia, dan bisa langsung dicas di baterainya, enaknya gitu teman-teman. Jadi biasanya saya kalau pakai bawa kendaraan gitu ya, kendaraan roda 4, kalau habis ini saya lepas, saya ganti yang baru lagi, saya tancapkan, terus saya kunci. Nah tapi kalau beli baterai cadangannya teman-teman, baterai refill itu enggak ada ininya teman-teman, belt kitnya nggak dapat teman-teman. Jadi belt kitnya nggak dapat, bisa teman-teman beli sendiri terpisah, harganya kurang lebih 25.000 untuk belt kitnya teman-teman ya. Ini yang rawan teman-teman ya, sabuknya ini kalau sudah rusak, nah itu apakah sama kayak V80, saya juga nggak tahu ya. Ini coba saya tancapkan lagi. Nah ini sudah sampai bunyi stick. Langsung saja teman-teman kita hidupkan ya. Kita lihat menu-menu yang ada di HT ini. Di HT ini menunya ya, untuk komunikasi hanya ada 2 aplikasi ya, aplikasi Zelo dan juga Wokifit namanya. Tapi yang untuk Wokifit saya belum pernah nyoba, karena saya belum pernah mainan Wokifit itu ya. Dan juga apakah bisa diinjek seperti TeamSpeak ataupun aplikasi lainnya, itu saya juga belum nyoba, karena di sini juga ada kabel data teman-teman. Ini ada kabel datanya, mungkin dibuat update software atau apa ya. Ini micro tapi teman-teman, lah ini ya micro USB ini adalah. Tapi saya nggak pernah pakai ini, karena ini bukan pengisi daya. Pengisi dayanya langsung dari baterainya ini ya. Ini badannya juga ada USB micro ya teman-teman. Langsung aja. Di sini saya memakai WiFi, sinyal WiFi teman-teman, jadi tidak pakai SIM card. Langsung coba kita menu ke setting ya teman-teman ya. Apa aja yang ada di menu setting, yaitu ada network, WLAN, Bluetooth, radio setting, display, sound, location, language, backup, dan reset, dead time, input radio. Coba kita yang paling atas terlebih dahulu, network ini dual SIM 1 yang saya pakai. Terus tipe 4G itu di setting di sini, access point, name. Terus lanjut ke WLAN nih, sama ya teman-teman ya, hampir sama kayak HT POC pada umumnya, cuma tampilannya nih lebih friendly dan lebih enak dipanen ketimbang yang Texas B5 itu teman-teman. Ini Bluetooth, ini juga bisa untuk headset ya teman-teman ya, headset Bluetooth itu juga bisa. Terus ini radio setting, ini nyeting. Terus POC, slide POC nya ini pakai Zelo atau Wokifit tadi. Terus ini Bluetooth headset dinyalakan kalau pakai headset sudah. Terus display ini ya mengatur kecerahan. Terus untuk sleepnya itu berapa detik bisa diatur gitu teman-teman. Font size, large atau small gitu teman-teman ya. Terus lanjut ke sound ini ya cuma media sound gini teman-teman. Dan location ini nggak pernah saya coba teman-teman. Terus untuk language
Ini bahasa teman-teman ya, jadi bahasa Cina atau Inggris. Terus backup preset ini untuk kembali ke pengaturan pabrik. Terus date time ini waktu, pengaturan waktu dan tanggal. Terus output radio. Nah ini status baterai di sini. Not charging 96%. SIM status, email information, IP. Terus email ini juga. Nah ini manunya emailnya itu ya. Terus model number ini sama kayak badannya tadi ya di belakang tadi. Terus langsung kita ke radio setting teman-teman. Radio setting di sini ada power on ringtone. Saya nyalakan. Oh sudah ya ini ya tadi ya radio setting sama kayak settingnya di sana ini tadi. Terus ini balik fit. Saya enggak pakai ini teman-teman. Saya kurang paham kalau balik fit ini. Saya pakai Zelo. Nah ini teman-teman. Kita masuk ke Zelo-nya dulu. Foto koneksi terlebih dahulu teman-teman. Untuk mengkoneksikan. Nah ini sudah masuk. Coba saya komunikasikan sama ZL10 atau Texas B5 ini teman-teman ya. Texas B5 ini sudah masuk ya teman-teman ya. Coba yang ini teman-teman. Oke, saya coba untuk kualitas suaranya terlebih dahulu teman-teman ya. Saya keraskan. Nah ini cek 1 2 1 2. Ya ini agak feedback karena terlalu dekat teman-teman ya. Jadi tadi suaranya teman-teman, kualitasnya coba saya transmit gantian ke Texas ini. 1 2 1 2 1 2. Suaranya juga cukup ulem, bagus teman-teman. Untuk mic-nya Osaka. Nah teman-teman, jadi ini sangat recommended sekali ya untuk POC yang harga-harga di setengah jutaan teman-teman ya. Harga paling murah ini teman-teman. Jangan coba juga pakai extra mic. Nah, kita coba pakai extra mic. Kita nyalakan, sudah. Terus volume kita besarkan teman-teman. Nah sampai 4 ini ya. Ini coba kita enggak 1 2. Nah ini cuma kecil teman-teman, kurik. Nah bedanya kecil, mungkin pengaturan volumenya yang di sini itu teman-teman ya. Jadi ini suaranya luarnya kecil teman-teman. Untuk transmit sendiri cek 1 2 ya enak teman-teman. Saya langsung ke Texas ya. Itu tadi teman-teman untuk hasilnya. Enaknya itu ceknya ini seperti hati-hati Cina pada umumnya ya teman-teman. Gitu aja ya untuk ulasan HT-POC Osaka teman-teman. Kalau menurut saya ini recommended. Dan mungkin teman-teman ada pertanyaan di kolom komentar yang sebelumnya bertanya HT yang jaraknya jauh antara 2 kilo sampai 4 kilo, mending kalau semisal teman-teman itu berada di padat penduduk atau di perkotaan ya, kalau mungkin pakai HT analog itu masih, saya rasa masih kalau 5 kilo itu kurang kurang enak teman-teman, karena nggak pakai antena atas. Kalau HT-HT polosan seperti Cina harga 200 atau 300, mending pakai HT sudah berbasis POC ini teman-teman. Jadi memakai paket data ini pun untuk jarak semisal sampai ke luar negeri pun bisa, asalkan nyambung pada paket data 4G ataupun WiFi teman-teman. Yang penting ada itunya teman-teman. Dan untuk aplikasinya sendiri Zelo ya cukup mumpuni. Zelo apabila grup tapi yang berbayar itu lebih ciamik lagi teman-teman. Ada yang berbayar sekitar berapa ya, kalau dulu itu harganya 800 ribuan, kalau sekarang kurang tahu teman-teman, mungkin ada promo atau apa. Itu enak sekali, maksimal mungkin berapa ya, 15 atau 30. Saya dulu pernah teman-teman pakai yang berbayar, itu jauh sekali kualitasnya sama yang gratisan grup Zelo itu teman-teman. Ya gitu aja teman-teman ya, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Ini rekomendasi HT-POC yang saya rekomendasikan. Ini sudah lama teman-teman, untuk rilisnya sendiri sudah 1 tahunan ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf apabila baru saya
ulas sekarang, mungkin ada video-video lain yang mengulas hati ini, ya monggo silakan bisa di sebagai referensi saja teman-teman ya, sama-sama belajar gitu teman-teman ya. Terima kasih, dukung terus channel saya dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Di sini Juliet Sulu 13, Papa Inan Indian, stand by. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.